Kita di Pakantan ini adalah satu rumah, satu saudara, dan satu keluarga. Khusus kami yang tinggal di Pakantan, kita jangan mau dihasut, kita jangan mau dipropaganda oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persaudaraan, persatuan di antara kita. Kami pemerintah kecamatan, khususnya beserta jajaran Puspika, siap sedia sebagai pelayan masyarakat di Kecamatan Pakantan ini. Lagi jong metong bayu. Dari mana ini? Ya belum dah. Yang baru dikalungi bunga. Belum dah. Oh belum. Oh. Yang kami hormati Bapak untuk pimpinan BKPA, yang kami hormati Bapak-bapak pendeta BKPA, yang kami hormati dan kami muliakan tamu-tamu kami dari Doktrin Descending dari negeri Belanda, yang kami hormati saudara kami Maricek beserta rombongan dari Swiss. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang datang dari perantauan, bapak-bapak, saudara-saudara, para hadirin yang kami muliakan. Kami dari panitia ucapan syukur
175 tahun Hak Kristenon di Pakantan mengucapkan selamat datang dan semoga acara yang kita laksanakan di dalam ucapan syukur 175 tahun Hak Kristenon di Pakantan diberkati oleh Tuhan. Semua acara berjalan dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Semoga kita semua diberkati Tuhan setelah kita kembali nantinya dari Pakantan ini. Sekian dan terima kasih. Kita untuk ibadah. Di Parade Madinda Endes yang nomor 1 ayat 42 kami Parsenapi pimpinan GKPA nahani Parsenapi di panjitan di GKPA dohot nahani Parsenapi tam-tam nami siang di Belanda dohot Swiss sudi kong sisopot nami naruh siang pangaratuan son kami membacahon sejarah masukna agama Kristen tu Pakantan khususna dohot tumandeling secara umum. Jadi sejarahon nada antara pemasuk Hamis Dina karena waktu sangat singkat, jadi garis-garis besar nama nangkan kami patorang kita sasudina. Kalau kita mempelajari
masuknya agama Kristen ke Pakantan tidak lepas dari perang Padiri dari tahun 1819 sampai 1837. Sewaktu Tuan Kurau memperluas wilayahnya ke daerah Mandailing dan Nicolas Piro, di mana pada waktu itu terjadi peperangan antara rakyat Pakantan, Mandailing, Nicolas Piro, seterusnya ke daerah Tapan Utara, di mana di dalam perang tersebut daerah Mandailing banyak mendapat perlakuan yang kurang wajar dari tentara Padiri, sehingga raja-raja seluruh Mandailing mengadakan musyawarah di Pakantan untuk menjemput tentara Belanda ke Padang. Di mana setelah tentara Belanda dijemput ke Padang, diadakan musyawarah di Pakantan antara raja-raja Mandailing dengan tentara Belanda. Disinilah terbit perjanjian Pakantan dengan Belanda, yaitu kerjasama untuk melawan tentara dari perang Padiri. Saudara-saudara, setelah Belanda sampai di Mandailing, di mana tentara Belanda ditempatkan di perkampungan kita ini, didirikan asrama, dan begitu juga didirikan tempat peribadatan ataupun gereja dari tentara Belanda. Dan yang menjadi pendeta pada waktu itu yang diutus dari negeri Belanda yaitu Verhoeven, di mana setelah Verhoeven menjadi pendeta tentara Belanda, di mana Verhoeven membaptis 2 orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Zaman Datar Lubis dan Sultan Kali Rancak Lubis. Inilah pertama sekali yang percaya kepada Yesus Kristus di tanah Batak, bukan di Parasol. Saudara-saudara, dari tahun 1834 sampai 1871 belum begitu banyak orang-orang Pakantan yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka pada waktu itu Dok Sinde-Sending dari negeri Belanda atau Menonit mengirim penginjil-penginjil ke daerah Mandailing. Maka pada tanggal 26 Januari 1871 seorang Eropa, yaitu bangsa Rusia, sampai di Pakantan yang bernama Dries. Beliau ini setelah sampai di Pakantan menjumpai kepala kuria Pakantan Lombang yang bernama Raja Mangatas Lubis. Dan Raja Mangatas Lubis memberikan tempat bagi pendeta Dix, yaitu di tempat kita yang sekarang ini. Saudara-saudara, sewaktu pendeta ini sampai di Pakantan, penduduknya sudah banyak yang menganut agama Islam dan sebahagian menganut agama Hindu.
Setelah ada tempat bagi Pendeta Rex, mulailah dia menyampaikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada penduduk di negeri ini. Yang pertama sekali yang menerima baptisan ialah Dia Pangulu dari Hutan Toras, Budia Pekan Lombok, beserta anaknya yang bernama Jago Lembang, mempunyai 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Dalam bulan itu juga dibaptis yang bernama Targoling dengan gelar Jadau Lubis dengan 2 orang anaknya. Setelah itu datang pula seorang janda yang bernama Elizabeth dengan seorang anaknya yang bernama Timotius dan istrinya. Begitulah seterusnya, berdatanglah penduduk yang bersedia dibaptis dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Setelah ada anggota gereja sebanyak 20 orang, mulailah Pendeta Rex memikirkan untuk mendirikan gereja yang baru, rumah tempat tinggalnya yang baru. Dia juga mendirikan poliklinik dan rumah sekolah. Muridnya yang pertama bernama Panika, yang kemudian diberi nama Jonathan Nasution, dan Tabu yang diberi nama Yohanes Lubis. Kehidupan dari anggota-anggotanya juga dipikirkan pendeta ini bagaimana supaya hidupnya lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Kira mengenal diri, beliau terus menyampaikan berita Injil kepada penduduk sehingga yang percaya kepada Yesus Kristus semakin lama semakin bertambah. Oleh karena beliau terganggu kesehatannya, maka dia terpaksa meninggalkan Pakatan yang sudah mulai mendapat kemajuan. Pada waktu dia pulang ke Eropa, rupanya telah menghubungi Dobson Descending di Eropa supaya ada pendeta penggantinya untuk meneruskan penginjilan yang telah dirintisnya. Dobson Descending menugaskan Pendeta Irle yang pada waktu itu Pendeta Irle bertugas di Padanggola. Pendeta Rex di Pekantan ada selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1871 sampai tahun 1881. Sebelum Pendeta Rex berangkat ke Eropa, beliau telah merencanakan Jonathan Nasution dan Yohanes Lubis untuk ke sekolah seminari Depok, Jakarta. Sesampainya di Jakarta, bapak ini mengurusnya langsung ke sekolah guru senjing seminari Depok, dan mereka berdua dapat diterima di sana. Pendeta Irle pengganti dari Rex dari tahun 1881 sampai tahun 1888. Sesampainya di Pekantan, Pendeta Irle menerima semua tugas-tugas dari Pendeta Rex, yaitu mengembangkan pekabaran Injil, dan beliau juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggotanya dengan mengajari mereka bercocok tanam ataupun bertani. Bukan saja yang telah memeluk agama Kristen yang dibina oleh pendeta ini, akan tetapi kepada seluruh penduduk Pekantan dianjurkannya bertanam kopi Arab. Kopi Pekantan ini sangat terkenal di Eropa dan Amerika, yang disebut kopi mandi Pekantan, sehingga masyarakat Pekantan semakin lama semakin maju dan makmur. Untuk yang beragama Kristen, di mana Tuan Irle
menganjurkan di tanah Bukit Mabuga, yang mana tanah ini telah diminta oleh Pendeta Radix kepada raja-raja di Pakantan. Dan Bukit Mabuga itu dibagi kepada anggota-anggota jemaat sebanyak 16 kepala keluarga. Sebagian tanah itu dipergunakan untuk kebun perkumpulan Kristen Pakantan yang dikerjakan oleh semua anggota jemaat, yang maksudnya untuk mengisi kas dari jemaat, di mana kebun perkumpulan ini ditanami cengkeh dan buah pala. Setelah anggota gereja pandai menulis dan membaca, mereka telah tahu mempelajari Injil, maka Tuan Irle mengangkat 5 orang menjadi guru sebagai temannya melayani di ladang Tuhan. Pada tahun 1886, kedua orang pemuda yang lulus sekolah di Seminari Depok telah lulus dan kembali ke Pakantan. Pada tahun 1888 datang pula Pendeta Nikel dari negeri Belanda untuk melayani di Pakantan dan pada umumnya daerah Mandailing. Pada tahun itu juga dilakukan timbang terima antara kedua pendeta ini, dan Pendeta Irle kembali bertugas ke Parakola, dan banyak kemajuan-kemajuan sewaktu Pendeta Irle meninggalkan Pakantan. Pendeta Nikel dan Pendeta Wibi. Pendeta Nikel sampai tadi di Pakantan yang ditemani oleh Pendeta Wibi sebagai pekabar Injil di wilayah Mandailing dan Pakantan. Pendeta Nikel dan MWB bermusyawarah supaya dicari tempat pekabaran Injil di tempat yang lain. Atas dasar musyawarah mereka, Pendeta Nikel bertugas di Pakantan dan Pendeta Wibi bertugas di Tanah Ulu, Muara Sepumi. Anggota gereja di Huta Baru Pakantan semakin lama semakin bertambah. Banyak kebun cengkeh dan pala yang telah dirintis Tuan Irle diteruskan oleh Pendeta Nikel, sehingga kebun tersebut semakin baik dan semakin teratur. Pada tahun 1892 diutus pula 2 orang pemuda untuk sekolah guru ke Seminari, yaitu Benjamin Lubis sekolah ke Seminari Pancurna Pitu, dan David Nasution ke Seminari Depok. Karena Pendeta Nikel merasa masih kurang lagi guru-guru sebagai pelayan menyebarkan Injil, yang telah 5 orang anggota sebagai tenaga pembantu yang ditempatkan di Hutan Agodang dan Muara Sepumi. Putri dari Tuan Nikel yang bernama Wilhelmina Beir juga mengajar kaum ibu menjahit pakaian serta pekabaran Injil. Pada tahun 1896 kembalilah Benjamin Lubis dan David Nasution dari sekolah guru dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik di sekolah Sengking Pakantan. Dan selanjutnya dikirim pula seorang pemuda yang bernama Yohanes Lubis ke Seminari Pancurna Pitu. Pendeta Nikel juga mengajar guru Pendeta Nasution sebagai pelayan kesehatan pada Poliklinik Sending di Pakantan. Pada tahun 1898 istri dari Nikel melahirkan anaknya yang ketujuh, akan tetapi istri beliau dan anaknya yang baru lahir itu meninggal dunia dan dimakamkan di Pakantan.
Sending sangat banyak berperanan dalam menanggulangi kesehatan penduduk karena obat-obat sangat bagus. Begitu juga sekolah Sending semakin maju karena guru-gurunya sudah hampir cukup yang mempunyai ijazah guru. Pada tahun 1899 kembalilah Nikel ke negeri Belanda dengan anaknya 6 orang, ditemani oleh seorang pemuda yang bernama Ephraim Nasution. Setelah kembali dari negeri Belanda, beliau ini disekolahkan ke Seminari Pancur Napitu yang dididik sebagai tenaga guru Sending. Anggota jemaat dan penduduk Pakantan merasa sedih atas pulangnya pendeta Nikel ke Eropa, sebab beliau telah banyak berjasa dalam memajukan masyarakat Pakantan, baik di bidang pendidikan dan kesehatan dan juga di bidang pertanian. Dan lagi pula istrinya tidak ikut lagi kembali ke tempat yang semula, yaitu di Eropa. Sewaktu Nikel meninggalkan Pakantan, jumlah yang beragama Kristen di Pakantan sudah mencapai 200 orang. Setelah Nikel kembali ke Eropa, beliau digantikan oleh pendeta Johannes Thyssen sampai di Pakantan berakhir tahun 1899. Setelah beliau sampai di Pakantan, disusunnya program kerja yang akan dilaksanakan di Pakantan, yaitu di bidang pekabaran Injil, pendidikan, kesehatan, peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada bulan Januari tahun 1900, pendeta Thyssen memulai tugas, akan tetapi beliau tidak begitu banyak mengalami tantangan-tantangan. Oleh karena tenaga guru dan guru pembantu sudah semakin banyak, pendeta Thyssen merencanakan mendirikan gereja yang besar. Oleh karena anggota sudah semakin banyak, maka didirikanlah gereja yang baru dengan dibantu oleh penduduk Pakantan pertama, di mana Bapak Thyssen membangun gereja dengan ukuran 8 kali 16 meter dengan tinggi 15 meter, yang lantai dan dinding papan, atap hijau, serta memakai satu lonceng yang besar. Kalau lonceng ini dibunyikan, dapat kedengaran ke seluruh wilayah Pakantan. Lonceng tersebut masih ada sampai sekarang. Gereja ini dilengkapi dengan orgel, dalam bahasa Pakantan disebut poti merendek. Begitu juga masih musik tiup ukuran besar dan kecil, serta genderangnya atau tambor dalam bahasa daerah. Juga pada waktu itu dibangun gedung kesenian atau dalam bahasa daerah gedung pariariaan. Gedung tersebut berada di perumahan pendeta yang sekarang. Setelah selesai gereja, dibangun pula rumah sakit Sending yang mempunyai tempat tidur pasien sebanyak 24 buah, lengkap dengan peralatan medis dan juga obat yang banyak dan bagus. Rumah sakit ini dilayani petugas-petugas medis yang cukup dan ramah, yang cakap dan ramah, sehingga pasien yang berobat pun merasa senang dan cepat sembuh. Anggota jemaat semakin bertambah. Pada waktu itu anggota jemaat sudah mencapai 300 orang. Pendeta Thyssen sering mengadakan peninjauan ke daerah-daerah Sending yang dibukanya. Begitu juga meninjau sekolah-sekolah Sending yang sudah mulai mendapat kemajuan-kemajuan dengan menunggang kuda, oleh karena pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor. Rumah miskin yang didirikan di Magogar dipimpin oleh Benjamin Lubis dan kemudian diganti oleh guru Ephraim Nasution yang baru tamat dari Seminari Sekolah.
Waktu Ibrahim inilah sekolah di Pancurna itu, seminar itu dipindahkan dari Pancurna itu ke Sipoholong. Atas usaha dari Bapak Yetisen meminta izin kepada kontroliur Kota Nopan untuk mendirikan gudang kopi di Pakantan, dan orang-orang yang berkebun kopi menjualnya di gudang tersebut. Inilah kemajuan yang paling besar bagi masyarakat Pakantan pada umumnya, dan penduduk berlomba-lomba menanam kopi Arab dan kopi Robusta yang mendapat pasaran yang istimewa di Eropa dan Amerika karena kualitas kopi Pakantan ini lebih baik dari daerah lain. Di Huta Barkot didirikan toko rendeman, tempat menjual barang-barang keluaran Jerman dan Holland yang berkualitas baik dan harganya sangat murah. Kopi Arab dan barang-barang hutan lainnya dapat dijual ke toko ini. Pemimpin dari toko ini adalah Guru Jonathan Nasution, dibantu oleh Guru Benjamin Lubis. Dan Sintua Asar Nasution. Di Morespondi juga didirikan toko Heneman yang dipimpin guru jemaat yang bernama Gerard Batubara. Bermacam-macam usaha yang dibuat oleh Pendeta Tisen untuk menarik perhatian masyarakat agar pengembangan Injil semakin lama semakin maju. Hiburan juga menjadi perhatian dari Yetisen. Apabila ada pesta pada perkumpulan orang-orang Kristen, begitu juga pada pesta raja-raja di Mandailing, Bapak Yetisen membawa musik tiup dan genderang sehingga pesta tersebut cukup meriah. Demikian juga nyanyian di gereja, kata-katanya yang sangat sesuai dengan pengembangan Injil. Sampai sekarang nyanyian sangat terkenal di masyarakat Medan Pakantan yang dinamai Netizen. Pada tahun 1903 dikirim pula ke seminari Sipoholong 3 orang pemuda, yaitu Abidan Lubis, Immanuel Nasution, Hasan Tangki. Pada tahun 1906 dikirim pula ke seminari Depok sebanyak 2 orang, yaitu Johan Nasution dan Tobias Nasution. Dalam tahun 1909 datang pula dari Eropa Tuan Pendeta yang bernama David Dix, anak dari Dix yang pertama, dan bertugas di Dolok Siantar, Panyabuan. Pada tahun 1912 diberangkatkan pula ke seminaris oleh 3 orang pemuda yang bernama Darius Nasution, Abraham Lubis, dan Johannes Lubis. Pada tahun 1912 Pendeta Yetisen dipanggil pulang ke Belanda oleh Dr. Descending, dan beliau digantikan oleh Pendeta Lowen yang meneruskan memelihara pembangunan yang telah diselesaikan di Yetisen. Pendeta ini bertugas di Pakantan dari tahun 1912 sampai tahun 1914. Pelowen digantikan oleh Pendeta Nahtigal dari tahun 1915 sampai tahun 1928. Pendeta Nahtigal terus membina dan merawat yang telah dirintis oleh Pendeta Tisen, dan meninggal di Pakantan pada tanggal 5 Januari tahun 1928. Sesudah pendeta ini meninggal, tidak ada lagi pendeta yang diutus Dr. Descending ke Pakantan, dan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pendeta yang terdahulu, datanglah pendeta sekali sebulan dari Perang Seribuan, yaitu Pendeta De Klene, yang kedua Pendeta Menzel, dan yang ketiga
Pendeta Solmaker. Mulai tahun 1939, pendeta yang berkebangsaan Jerman tidak diperbolehkan melayani lagi. Mereka dikumpulkan dan dipulangkan ke negerinya masing-masing. Oleh karena pada waktu itu terjadi peperangan antara Jerman dan negeri Belanda. Hubungan gereja Mennonit Mandailing dengan Dobson Descending terputus, dan pada tahun 1942 terjadi lagi peperangan antara Jepang dan Belanda. Indonesia Mennonit Mandailing seperti ayam yang kehilangan induk. Anggota-anggota gereja dan guru sending banyak yang pindah dari Pekantan. Kira-kira pada tahun 1990 orang Kristen yang tinggal di Pekantan hanya 3 kepala keluarga lagi. Pada tahun 1952 datanglah DS Joy Diharjo, pimpinan Mennonit Jawa, meninjau gereja Mennonit Mandailing. Pada tahun 1955 Mennonit Jawa mengirim Pendeta Sugioso ke Mandailing dan tinggal di Pekantan. Pendeta inilah yang melayani jemaat yang ada di Pekantan, Muares Pogi, Kota Nopan, dan Dolok Siantar. Pada tahun 1957 pendeta ini kembali ke Pulau Jawa oleh karena terjadi pemberontakan PRRI, terjadi peperangan antara PRRI dan pemerintah pusat. Pada tahun 1967 datanglah pendeta Julianus Nasution dari Pati yang pada waktu itu menjadi dosen di FKWW Pati. Beliau menganjurkan supaya diadakan rapat antara pimpinan gereja Mennonit Mandailing yang dilaksanakan di gereja Mennonit Dolok Siantar untuk membentuk pimpinan GPI Mandailing, dan terpilihlah sebagai ketua yaitu Guru Darius Nasution dan sekretaris yaitu Permen Nasution kami sendiri, Bendahara Alpus Pohan. Pada waktu itu juga rapat memutuskan supaya Guru Nasution diangkat sebagai pendeta dan selanjutnya beliau diberkati menjadi pendeta Mennonit Mandailing. Pada tahun 1971 datanglah pendeta Parwoto ke Mandailing yang diutus oleh Mennonit Jawa dan beliau tinggal di Panyabungan. Tahun 1974 pendeta Parwoto kembali ke Pati, Jawa Tengah, dan beliau digantikan oleh pendeta Pandapura Lubis. Pada tanggal 12 Maret tahun 1975 HKBPA berdiri dan ingin berdiri sendiri sebagai badan gereja yang resmi, memisahkan diri dari HKBP. Dan pendeta Pandapura Lubis meninggalkan GPI dan menjadi pendeta HKBPA yang ditempatkan di Silanto. Kembali ke GPI tidak mempunyai pendeta lagi. Pada bulan Maret tahun 1996 datanglah pendeta DS Joy Diharjo dari Pati, pendeta Samuel Setianto dari Semarang, dan pendeta Julianus Nasution dari Komisi Sumatera. Mereka menyarankan supaya GPI Mandailing bergabung dengan HKBPA yang berpusat di Sepiro. Pada tanggal 27 Maret diadakanlah rapat antara Mandailing, di mana Mennonit Mandailing yang diwakili oleh Abdul Nasution, Firman Nasution, Martin Nasution dari Dolok Siantar, yang mewakili Mennonit Jawa DS Joy Diharjo yaitu ketua sinode DITJ, yang kedua pendeta Samuel Setianto, ketua sinode GKMI, yang mewakili Komisi Sumatera yaitu DS Julianus Nasution,
mewakili HKBPA, Pendeta Papahan sebagai pengurus HKBPA, Pendeta dan Esrap sebagai sekjen GKPA, mewakili BPP, Kolonel Baginda Hasibuan sebagai ketua, Sintua Sultan Rarangan Lubis, Sintua Arif Hasibuan sebagai sekretaris BPP, dan yang keempat Daud Nasution dari Medan. Dalam rapat tersebut diputuskan GMPI Mandailing bergabung dengan HKBPA dan Sintua Firman Nasution diunjuk sebagai anggota Majelis Inti, kalau sekarang dinamakan Majelis Pusat, dan Guru Martin Nasution diangkat sebagai pendeta dan harus mengikuti kursus pendeta di Pati. Setelah selesai kursus, beliau diberkati menjadi pendeta. Setelah GMPI bergabung dengan HKBPA yang sekarang menjadi GKPA, GKPA Mandailing dilayani oleh Pendeta MP Marpaus STH sebagai pendeta resort Angkola Mandailing. Pendeta GKPA yang telah melayani di resort Mandailing antara lain Pendeta MP Marpaus STH, Pendeta Agustinus Manjuta, Pendeta P. Manrut Patondang STH, Pendeta Kamanurung PTH, Pendeta Joni Hutagalung STH, Pendeta Endi Burupohan, Pendeta R.C. Manukali PTH, Pendeta J. Guru Nasution PTH, Pendeta DRP Huta Barat, Pendeta Rizky Guru Munte STH, Pendeta SP Marpaus SMTH, Pendeta Ertohan STH, dan yang ada sekarang yaitu Pendeta Laminar STH. Begitulah sejarah ringkas dari masuknya agama Kristen ke Pekantan, dan masih banyak lagi, tapi karena waktu yang saya singkat kami cukupkan sampai sekian. Sekian dan terima kasih. Damang daina nama rejek nero hari bagas sadari karena khusus 2 tahun sending menonai sen Belanda dalam rangka 175 tahun kekristenan. Hari ini tadi detik lagi tahu pasal sesuatu baik sebagai gereja di tanah dengan. So Pastor Hayes, this is the time to say words for this celebration. And it's a very big honor for the Doopsers in the Zending to be here today. Kami sungguh bangga, merasa terhormat kalau misi kami bisa bekerja di daerah ini. For us, the story started a few years ago. Ya, kami telah mengerjakannya beberapa tahun yang lalu. Of course, we knew we had sent missionaries to Indonesia. Walaupun kami sesungguhnya sudah mengirim misionaris ke Indonesia, but All Hukuma was one of the last of them. Tapi Pak Hukuma setelah berkunjung ke sini memberitahukan kami. And then we focused on mission in the Netherlands. Sehingga kami mencerahkannya pada badan misi di Belanda. Until the year 2000. Sampai tahun 2000-an. When a global mission society of Mennonites was founded. Pada saat global misi ataupun misi global dari Mennonite itu didirikan. So I went to Guatemala. Saya pergi mengunjungi Guatemala. And met brothers and sisters all over the world. Saya bertemu dengan saudara kita dari seluruh dunia sana. And among them one of Indonesia. Pada saat itu memang saya bertemu dengan beberapa dari Indonesia. And he said to me, brother, you have to come to Indonesia. Dia mengatakan, Pastor Hey, saudara harus datang ke Indonesia. And then 2 other things happened. 2 hal yang terjadi sesudah itu.
So this brother from Indonesia made my mind sharp. Itu sebabnya program untuk mengunjungi Indonesia menjadi salah satu fokus daripada penelitian saya. And then a sister came to us. A sister. That sister. Oh iya. Maritje Dan came to juga us. Maritje juga datang memberitahukan kepada kami. And he said to the board of the missionary of the Mennonite mission of the Dorpses in the Zambia, Dia memberitahukan kepada badan misi kami. do you know this wonderful story of Pakanta? Apakah saudara telah mengetahui cerita yang luar biasa tentang Pakantan? And of course we didn't know everything, Tentu kami mengetahuinya, but we knew one thing, tapi and that is the story. tentunya kami tidak tahu, tapi kami mengetahui satu hal yang luar biasa And that was the story of Mr. Thiessen, tentang isi daripada Pak Thiessen, because he took photos. karena dia membawa gambar-gambar pada waktu itu dari sini. And after he left Pakanta, he published it in a book. Sesudah dia pulang dari Pakantan, dia memfile daripada foto-foto ini. So he was the guy who came with the Bible and with the photo camera. Dialah saudara yang memberitakan Injil dan juga membuat gambar-gambar dokumentasi. And that's the reason in the procession why I took the Bible with me and the photo camera to honor Thiessen. Iya, untuk mengingat itu sebabnya dalam prosesi tadi saya membawa kamera dan juga membawa Bible Alkitab. When I saw these pictures of Thiessen, Waktu saya mengingat yang diinginkan oleh Thiessen, I was impressed by the quality. saya sungguh terkagum oleh kualitasnya. So Thiessen must have been a very good preacher. Thiessen adalah seorang khotbah yang sangat baik. He was also a very impulse on the local economic here. Dan juga sangat memperhatikan untuk menolong ekonomi masyarakat di sini. But he was also a very talented photographer. Tapi dia juga ahli dalam dokumentasi melalui foto-foto. Then I got the idea Kemudian to send 100 years later another Dutch photographer to Pakanta. Kemudian saya pergi ke pusat informasi kami dan ingin memberikan foto-foto yang diambil beberapa tahun lalu, ingin membawa itu ke Pakanta. Mr. Lucas Dan pada saat itu kami kirim saudara Lucas Goebel. And he was accompanied by Mr. Ol Hoekema. Ya, yang menemani Pak Hoekema. They were here last summer. Mereka berkunjung ke sini tahun yang lalu. And Lucas came back, developed his photos, and we had already 2 big expositions in the Netherlands with the Pakantan story. Karena Lucas ini seorang fotografer nasional di Belanda. Dia membuat dokumentasi dan berusaha itu membuat eksibisi dari foto-foto 100 tahun yang lalu yang dibuat oleh Thiessen dan yang baru dibuatnya. Itulah eksibisi yang ada di Belanda. And the last one we opened last Saturday. Dan kemarin juga in Witmarsum, which is the place where the Mennonites began. The original start of the Mennonites was in a small city called Witmarsum in Friesland. Witmarsum. Dan juga di tempat Witmarsum di mana Mennonite itu mulai. So all the people who come to Witmarsum, among them a lot of American Mennonites. Jadi semua orang berdatangan ke sana untuk melihat eksibisi itu. We'll find Pakantan there. Dan di tengah-tengah gambar-gambar eksibisi itu ya Pakantan tentunya dimunculkan di sana. Now it would have been a very interesting idea to have the exposition here. Kami sangat-sangat bangga karena kita sampai di sini juga mempunyai I will handle over 4 presents. Lucas Goebel took 100 years later. 100 tahun yang lalu itu foto yang diambil Lucas tahun lalu.
In between there is a mixture of both. Di antaranya tentu banyak foto-foto. I take my favorite one. Saya akan menunjukkan yang saya sangat senangi. The favorite one is Thyssen with a tiger and one of the sisters with a chicken. Yaitu foto waktu diambil Thyssen mungkin masih kecil di sini. Ini gambarnya sudah orang tua. So I will handle the first of the booklets to my brother Abraham and the other booklets to you, so that you can give them for each house in Pakantaran. And I hope that people will enjoy this as a remembrance of this special day. Oke, saya akan memberikan buku ini kepada Abraham satu. Kemudian saya akan memberikan kepada pendeta di sini dan akan membagikannya nanti kepada semua jemaat kita yang berkata. Greeting and compliments of Lucas Goebel. Yaitu are the pictures he took here in Pakantaran. Gambar-gambar yang diambil oleh Lukas, yang diambil di Pakantaran. You can see a lookalike. Jadi saudara dapat melihat ini. Apakah sama dengan Pak Nasution? Selected by Marietje, I presume by order. Yang ketiga itu gambar-gambar pilihan dari Marietje. They are about the history of the missionaries here. So they are the pictures belonging to the story the brother has lectured us. Ya, karena dia juga menyusun sejarah tentang hal ini yang akan diberikan kepada Pak Nasution. It's just published a week, and it's a timeline of Mennonite history worldwide. Inilah perkembangan waktu daripada misi Mennonite. There are only published a few hundred of them. Ya, kami telah publikasi beberapa. On special paper made on a paper mill in the traditional way. Ya, kertasnya dibuat secara tradisi khusus. Inilah perjalanan misi itu dari tahun ke tahun. This is the whole history of the Mennonites worldwide. Inilah sejarah dari keseluruhan Mennonite. At one side you can see the story and the maps of the countries. Ya, ada kita lihat itu peta dari daerah-daerah. At the other side pictures were illustrated. Dan di balik yang lain ada gambar-gambar yang bisa menjelaskan itu. And one of the pictures is your church. Ya, juga ada di sini gereja saudara. So I'm honored to handle this on behalf of the International Menno Science Center to this church in Pakantaran. Ya, atas nama Simon Center, saya mau mempersembahkan ini untuk gereja Pakantaran. Simon Center ini seperti pusat IT mereka. Kita berkumpul di son, ima nama kacok asih di rohani di Batam. Lalu itu 175 tahun. Maduk tai dan kin muda di pahombar do parkarejoan sending di sondot aha na di karejoan do na di beritahu nya kamar tahun tutu luar biasa do pasu-pasu itu kami nadu mangaramuti hita selelek 175 tahun bahat dihita pasu-pasu lumobi mai siap tahun afka nadung ditunggu-tunggu kepanan dayon ima nama perjalanan di sejarah 175 tahun maka jokon hadir stenon di Kion. Tentu gambar-gambar OPH 2 tadi ya di Belanda itu 200 tahun lagi harana mari dokumentasi si Hinata Marietje kan. Jadi terima kasih Mak.
I want to say they've been sending some missionaries to this area. We know this is because of the love of God to this country. Jadi, aha manapun kita ingat siang jamita salario, kembali tu teks na dibarani tu hitam, itu hum na makajokon pasuk-pasuk di batan ma. Hidup di hatan di batan. Di tahun na kau nagtuni lehenon di batan ma tolu kali lipat. Suha di markarejoan itu, aljo unang markarejo di hamu di tahun na pakituni. Hum mamuji pasangan Tuhan na Maha. Jangan dipasawang kon madamena dutondi. Aparat mandong di kecamatan Pakantan Sunari nalahu pemuda do kami Bapak. Terima kasih kunjungan kehalak Bapak membantu syukuran 175 tahun kekristenan di luar Pakantan. Curang pesan mahita di kehadiran di Bapak Jodoh Hamilokon. Terima kasih. Ya, Medan, nama ulos konon amat Borus. Nama mul isen non nama jabotan. Inta naik berong lugota. 800.000 Opurido. Said. Bapak itu juntok pares na tahu lah. Nakindo ko Boris Mongolos. Ba ang gusto nito carana dong anda sa juta 250 ito ko meja. Ba 250 nai at Boris Mana. Ato. Betul. Ito lalu to. Lo. Kuna ko nagtusi. Inakin. Namurang Siya mo ni para si Tongi Lopez. Sa Ang muna siya halihom mase. Jalan di pasar. Juta 500 matulunuli keliling. Tambah 250 naik, 2 nuli naik keliling tambah.
Aina Gunung Pak Merah. Andre. Ditanda odo Pak Andre. 150. Oh Pandre. 150 Jakarta. 200. Terima kasih. Di Pekantan ini, ya inilah adanya kecamatan kami yang dulunya barangkali Pekantan ini adalah sebuah desa, namun berkat penerapan otonomi sehingga Pekantan ini sekarang sudah berdiri sebagai sebuah kecamatan yang diakui statusnya sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Pekantan telah memiliki camat, kemudian unsur-unsur lainnya yang ada di kecamatan. Harapan kami, himbauan kami kepada seluruh warga masyarakat Pekantan, marilah untuk pertama kalinya para misionaris mengunjungi Pekantan ini. Kita di Pekantan ini adalah satu rumah, satu saudara, dan satu keluarga. Khusus kami yang tinggal di Pekantan, kita jangan mau dihasut, kita jangan mau dipropaganda oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persaudaraan, persatuan di antara kita. Kami pemerintah kecamatan khususnya beserta jajaran Puspika siap sedia sebagai pelayan masyarakat di Kecamatan Pekantan ini. Sekali lagi kami pemerintah kecamatan beserta jajaran Puspika mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan ini, dan kami juga menyampaikan selamat merayakan syukuran 175 tahun kekristenan di Pekantan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. As a remembrance of this church, this is the Holy Bible. We want to present to you. This is a prayer for menelitikan fakta ini supaya saya bisa menuliskan untuk mempertanyakan sejarah Belanda. Saya mengucapkan terima kasih kepada terima kasih Bu Marusi. Namanya adalah Angkola Lubis Gelarja Amat Muda. Marilah kita sama-sama membangun Pekantan ini supaya lebih berjaya lagi kembali seperti dahulu. Dan juga kepada bapak-bapak dari Puspika Kecamatan Pekantan, kami mohon kiranya kepada bapak-bapak, ya marilah kita Pak sama-sama bekerja sama untuk membangun Pekantan ini. Itulah harapan dari kami sebagai perantau, sehingga kalau prasarana perhubungan sudah lancar ke sini, mungkin pada perantau juga akan lebih rajin. Demikian mungkin sebagai kata sambutan dari kami. Mudah-mudahan pada hari-hari itu besok
Tuhan selalu memberkati kita dan diberi kepada kita kesehatan panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali dan lebih meriah dan gembira lagi. Sekian dan terima kasih. Jadi kita sempurna amang inang siang gereja Nadao naros yang sini kuat nanti naros yang Luluk Siata siang Warasikoki siang Warnasing Rosi Sumatera doa sudah pokok naros yang lihat bervideo anak di Poparan di Pakantano. Terima kasih Mama. Kami dado situ tumiru hamu. Laho makajok pesta tau. Jadi saya tama nama semua dohot tu sudah parkina nama kobasi pesta tau. Dohot tu bermusik ade narosian buat nadao. Oh, saya macam terima kasih saja deh. Dohot kamu son. Oh, mungkin di antara doa-doa